masih Chasi tengah tempati oleh Nathan. Kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk, kita lihat dan kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar dan gol! Alhamdulillah, alhamdulillah, gol dari Ragnar lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras tadi, menembus. Sama yang dijalani bersama dengan Timnas Indonesia, kita lihat melewati 2-3 pemain posisi kosong kaki kiri dan kemudian melewati. Kemenangan gemilang yang diraih Indonesia atas Bahrain bukan sekadar angka di papan skor, melainkan bukti bahwa asa menuju Piala Dunia masih menyala. Kini, harapan itu tergantung pada dua jalur besar yang harus ditempuh dengan tekad baja dan semangat pantang menyerah. Jalur pertama, jalur otomatis, adalah mimpi tertinggi, tetapi tantangannya menghadang bak tembok raksasa yang sulit ditembus. Australia, sang runner-up saat ini, berada di depan dengan keunggulan poin yang sulit dikejar. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa keajaiban selalu berpihak pada mereka yang berjuang hingga titik darah penghabisan. Jalur kedua, babak round 4, kini menjadi opsi paling realistis. Disinilah ujian sejati akan dimulai. Jika Garuda memilih jalan ini, mereka akan berhadapan dengan lawan-lawan tangguh dari grup A dan grup B, tim-tim yang telah ditempa dalam kerasnya pertarungan internasional. Lawan sudah mulai tampak di kejauhan. Bayangan mereka mengintai, menunggu untuk menghalangi langkah Indonesia menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Namun, takdir ada di tangan mereka yang berani. Demi tanah air, demi kehormatan, inilah saatnya menganalisis kekuatan para calon lawan. Mari kita susuri jalan terjal ini. Temukan strategi terbaik dan bersiap menghadapi pertarungan hidup dan mati di babak round 4 kualifikasi Piala Dunia. Teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Di atas medan pertempuran grup C, Timnas Indonesia berdiri kokoh di peringkat keempat, memegang keunggulan 3 poin atas Bahrain dan Cina. Dua tim yang kini terjebak di dasar klasemen, berusaha mencari celah untuk bangkit. Namun, bukan hanya angka yang menguntungkan Garuda, selisih gol yang lebih baik menjadi tameng tambahan dalam babak selanjutnya. Kini, takdir Indonesia terukir dalam satu pertarungan maha penting untuk mengamankan tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Mereka harus menaklukkan Cina, sang rival yang tak akan menyerah tanpa perlawanan. Tapi kemenangan saja belum cukup. Harapan juga tertuju pada duel Bahrain melawan Arab Saudi. Jika Bahrain gagal meraih kemenangan, maka jalan Indonesia menuju babak berikutnya akan terbuka lebar. Bak gerbang kemenangan yang menanti untuk dilewati. Dan jika semua kepingan takdir berpadu sempurna, maka di bulan Oktober mendatang, Garuda akan terbang lebih tinggi, siap menantang lawan-lawan baru dalam perjuangan tanpa akhir menuju pentas sepak bola dunia. Sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah pudar. Di babak keempat nanti, tantangan akan semakin menyempit, tekanan akan semakin meningkat, dan hanya yang terkuat yang akan bertahan. Formatnya masih serupa dengan babak ketiga, tetapi kali ini jumlah peserta jauh lebih sedikit, sebuah arena eksklusif bagi mereka yang benar-benar layak memperjuangkan mimpi ke Piala Dunia. Jika di babak sebelumnya 6 tim bertarung dalam satu grup, kini hanya 3 tim yang akan bertempur di setiap grup. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada kesempatan kedua. Setiap tim yang lolos ke tahap ini adalah mereka yang telah berjuang mati-matian, bertahan di posisi ketiga dan keempat dalam grup sebelumnya, membuktikan bahwa mereka belum siap untuk pulang. Hanya 6 tim yang akan melangkah ke babak keempat, dan mereka akan terbagi ke dalam 2 grup yang masing-masing menjadi medan peperangan terakhir. Dari sana, hanya 1 tim terbaik dari setiap grup yang akan merebut tiket emas menuju panggung sepak bola terbesar di dunia. Di babak ini, tidak ada lagi strategi bertahan. Setiap laga adalah pertaruhan hidup dan mati. Inilah ujian pamungkas, di mana mental, taktik, dan keberanian akan menentukan siapa yang layak mengibarkan benderanya di pentas Piala Dunia. Kini, dengan langkah Indonesia yang semakin dekat menuju babak keempat, tantangan yang mengintai semakin nyata dan semakin besar. Berdasarkan klasemen saat ini, Garuda kemungkinan akan berdiri sejajar dengan Arab Saudi, berjuang bersama untuk meraih tempat di babak lanjutan. Namun, bukan hanya mereka yang mengintai tiket emas ini. Ada kekuatan besar lainnya yang siap untuk mengguncang perjalanan Indonesia. Tim-tim tangguh dari Timur Tengah yang terkenal dengan intensitas dan dramanya, Qatar,
Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman adalah tim-tim yang saat ini menempati posisi 3 dan 4 di grup A dan grup B. Walaupun posisi ini bisa berubah dengan 2 laga tersisa. Prediksi menunjukkan bahwa mereka adalah lawan yang paling mungkin untuk menemani Indonesia dalam perjuangan menuju babak keempat. Setiap tim yang akan dihadapi Indonesia memiliki kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Terlebih mereka berasal dari wilayah Timur Tengah yang dikenal dengan permainan keras dan penuh tekanan. Drama demi drama, intensitas yang tiada duanya akan menjadi bagian dari setiap pertandingan. Dan itulah yang harus dihadapi Indonesia, perlawanan sengit dari tim-tim yang tidak hanya ingin lolos, tetapi siap menuliskan sejarah mereka. Indonesia harus siap menghadapi semua lawan ini, karena hanya mereka yang memiliki tekad sekuat baja dan semangat, yang tak pernah padam, yang akan mampu bertahan dan melangkah lebih jauh. Ini adalah ujian terbesar, di mana hanya yang terbaik yang akan keluar sebagai pemenang. Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah pudar. Menatap tantangan yang ada di depan mata, Indonesia kini menghadapi peta kekuatan para rival yang siap menghadang perjalanan mereka ke babak berikutnya. Berdasarkan berbagai sumber, ada kabar menggembirakan bagi Indonesia. Mereka tidak akan kembali satu grup dengan Arab Saudi, yang telah menjadi lawan di babak ketiga sebelumnya. Ini memberi harapan baru bagi Garuda, karena Indonesia akan dihadapkan pada grup yang berisikan tim-tim lain, dengan penentuan grup yang didasarkan pada ranking FIFA. Namun, jangan pernah anggap enteng tantangan yang akan datang. Berdasarkan peringkat FIFA, Qatar dan Irak akan menghuni pot pertama, 2 tim yang memiliki kualitas luar biasa. Qatar, sebagai juara Asia, datang dengan kekuatan penuh, diperkuat oleh pemain-pemain hebat di setiap lini. Mereka adalah tim yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Namun, meskipun status mereka sebagai juara, Qatar baru saja mengalami penurunan performa yang mengejutkan di babak ketiga tahun ini. Bahkan, mereka dipermalukan oleh Kyrgyzstan dengan skor telak 3-1, sebuah hasil yang tentunya mengguncang mental mereka. Sementara itu, Irak adalah musuh yang sudah dikenal Indonesia. Kedua tim sudah bertemu sebelumnya di babak kedua Piala Asia. Dan sayangnya, Indonesia selalu kalah dalam setiap pertemuan tersebut. Hal ini menambah ketegangan di kalangan para pendukung Garuda, yang tentunya khawatir akan kembali menghadapi tim Timur Tengah yang selalu sulit ditaklukkan. Dengan peta kekuatan yang semakin jelas, Indonesia harus bersiap untuk menghadapi lawan-lawan berat ini. Meski mereka berada di pot terakhir, kesempatan untuk membuktikan diri tetap terbuka lebar. Garuda harus melangkah dengan keyakinan, mempersiapkan diri untuk menghadapi kekuatan besar yang ada di depan. Dan dengan semangat yang tak terbendung, merebut tiket menuju babak berikutnya. Sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan. Namun, di balik tantangan yang berat, ada angin segar yang menyelimuti perjalanan Indonesia. Kekuatan Garuda terus berkembang pesat, menambah keyakinan bahwa mereka mampu menaklukkan lawan-lawan tangguh. Di sisi lain, Irak kini tengah mengalami masalah internal. Timnas Irak kehilangan sosok pelatih legendaris mereka, Jesus Casas, yang sebelumnya selalu menjadi momok menakutkan bagi Indonesia. Casas dipecat setelah hasil buruk melawan Palestina dan Kuwait. Sebuah pukulan telak bagi tim yang selama ini menjadi ancaman besar. Namun, bukan hanya Irak yang harus diwaspadai, Uni Emirat Arab juga layak diperhitungkan sebagai rival yang berbahaya. Tim ini terus memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain naturalisasi, terutama yang berasal dari Brasil, yang semakin menambah kedalaman kualitas mereka. Rekor pertemuan Indonesia melawan UEA juga kurang menyenangkan. Di pertemuan terakhir, Garuda harus menelan kekalahan telak 5-0 dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia ke 2022. Dengan semakin ketatnya persaingan dan semakin solidnya tim-tim rival, Indonesia harus bersiap menghadapi lawan-lawan yang tidak hanya punya kualitas, tetapi juga pengalaman dan sejarah yang bisa mempengaruhi jalannya pertandingan. Garuda harus terus berjuang, bersiap melawan setiap ancaman yang datang, dan membuktikan bahwa mereka siap mengukir sejarah baru. Kita tercipta. Kemenangan sempurna. Setelah semua lawan teridentifikasi dan siap menghadapi Garuda, jalan menuju Piala Dunia semakin jelas. Meskipun penuh tantangan, Indonesia akan tergabung dalam sebuah grup yang terdiri dari 3 tim yang semuanya akan bertanding satu sama lain di tempat netral. Dalam babak ini, tim yang meraih poin terbanyak dan menempati peringkat pertama akan langsung memastikan tiket mereka ke Piala Dunia. Namun,
Perjalanan menuju kebanggaan itu tidaklah mudah. Peringkat kedua dari masing-masing grup akan bertemu dalam pertandingan yang menentukan nasib mereka. Siapa yang menang dari pertemuan itu akan melaju ke babak playoff. Bertarung melawan tim dari konfederasi lain untuk merebut satu tempat di ajang paling bergengsi itu. Bagi Indonesia, untuk lolos otomatis ke Piala Dunia, mereka harus memenangkan 2 pertandingan di babak keempat. Sebuah tantangan yang sangat besar. Namun bukan mustahil, meskipun jalannya terjal dan penuh rintangan. Garuda harus tetap percaya bahwa peluang untuk meraih impian itu masih terbuka lebar. Ini adalah ujian terakhir yang menentukan apakah Indonesia bisa mewujudkan mimpinya atau harus kembali berjuang di jalan yang lebih panjang. Keringat mengalir, kerja keras sebaya kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu. Untuk mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia, Indonesia harus menghadapi segala tantangan dengan penuh hati-hati. Jika diberi pilihan, Garuda mungkin akan lebih memilih berada dalam satu grup dengan Qatar. Mengapa demikian? Karena performa tim asal Timur Tengah tersebut akhir-akhir ini terus menurun, memberikan sedikit harapan bagi Indonesia untuk menaklukkan mereka. Namun, meskipun Qatar sedang mengalami penurunan, tetap ada ancaman yang harus diwaspadai. Timnas Indonesia harus ekstra waspada, karena Qatar adalah negara yang tak ragu untuk melakukan apa saja demi meraih kemenangan. Bahkan, dengan cara-cara yang penuh kontroversi. Salah satu contoh nyata adalah ketika Indonesia sempat merasakan kecurangan Qatar dalam pertemuan mereka di ajang Piala Asia U23 yang lalu. Ini adalah peringatan bagi Garuda untuk tetap menjaga fokus dan kewaspadaan. Karena kemenangan tak akan datang begitu saja, terutama ketika menghadapi tim yang tidak ragu menghalalkan segala cara. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Inilah analisis mendalam mengenai kekuatan rival-rival Indonesia yang akan dihadapi jika mereka berhasil melangkah ke babak keempat. Meski banyak yang berharap Indonesia bisa menghadapi tim-tim tertentu, situasi saat ini masih sangat dinamis. Klasemen yang ada saat ini masih bisa berubah kapan saja. Dan ini berarti lawan yang sudah terlihat jelas bisa digantikan oleh tim-tim lain yang tak kalah tangguh. Tim-tim seperti Yordania, Palestina, bahkan Kirgistan masih memiliki peluang besar untuk melampaui posisi 3 atau 4 di klasemen, yang akan membuat mereka menjadi rival-rival baru yang siap menantang Indonesia. Dengan demikian, meskipun lawan yang dihadapi belum pasti, yang jelas adalah tantangan besar siap menanti Garuda di depan mata.